ternyata baik para murid di sini maupun situasi kita saat ini tidak ada yang paling ideal. Tidak ada. Tidak ada yang paling ideal. Semua pasti mempunyai pemikirannya masing-masing. Semua pasti memiliki pro dan kontra. Semua pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Tidak ada yang ideal. Tapi di dalam Tuhan selalu ada yang ideal. Dan lebih lagi para murid menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai limitnya. Mereka mencoba berpikir yang paling ideal, tapi ketika ditanyakan kelemahannya, diberitahukan kelemahannya, mereka tersadar bahwa mereka adalah manusia biasa. Nah, di ayat 37 dikatakan, tetapi jawab Tuhan Yesus kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Oh, kamu berpikir yang paling ideal apa? Tuhan Yesus bilang yang terbaik adalah kamu harus memberi mereka makan. Karena di dalam keidealisme mereka, yang mereka pikir paling ideal, Tuhan Yesus menemukan kelemahan. Kelemahannya adalah orang-orang ini datang ke sini untuk kita. Untuk mau mendengarkan ajaran kita. Maka kita tidak boleh membuat mereka pulang begitu saja. Kita hanya mau didengarkan oleh mereka, tapi tidak mau menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Oh, ada kelemahannya dalam pemikiran manusia yang ideal. Lalu kata mereka kepadanya, mereka juga mungkin menemukan kelemahan. Mereka bilang apa? Mungkin kita mau memberi mereka makan, tapi jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan, untuk memberi mereka makan? Oh, manusia boleh punya kelemahan. Tadi Tuhan Yesus bilang, kelemahan dari pendapat kalian adalah membawa mereka pulang atau menyuruh mereka pulang adalah itu tidak etis. Itu tidak baik. Mereka sudah dengarkan kita mengajar, kita harus membantu, menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Dalam hal ini makanan. Para murid bilang sama Tuhan Yesus, oke. Tapi juga ada kelemahan dari apa yang kamu bilang. Kalau kita harus memberikan mereka makan, berarti kita harus membeli makanan seharga 200 dinar. Dan itu adalah harga makanan yang sangat mahal. 200 dinar adalah uang yang didapatkan oleh pekerja harian selama 1 tahun. 200 dinar. Di mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Tapi di dalam Tuhan selalu ideal. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya kelemahan. Tidak punya kelemahan. Dan di sini dikatakan apa? Tuhan bilang sama mereka, kalian tidak perlu memikirkan apa yang tidak ada. Tapi pergunakan apa yang ada dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan. Itu yang Tuhan bicarakan di sini. Di ayat 38 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Gak usah pikirkan tentang 200 dinar yang tidak ada daripadamu. Gak usah pikirkan itu. Pikirkan apa yang ada padamu saat ini. Berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu yang mereka punya. 5 roti dan 2 ikan. Bagi manusia mustahil. Kalau kita membaca tadi dikatakan bahwa orang yang makan ini kira-kira 5.000 orang. Baru laki-lakinya. Belum perempuannya. Belum anak-anak. Kalau mereka semua laki-laki yang berkeluarga, mungkin kita bisa bilang ini ada 15.000 orang. Itu perhitungan kotor. Kenapa 5.000 laki-laki? Kalau mereka semua berkeluarga, berarti mereka mempunyai istri 5.000 orang. Setidaknya mereka mempunyai 1 anak. 15.000. 10.000 sampai 15.000. Kita mau bilang. Jangankan 10.000 sampai 15.000. 100 orang aja tidak cukup ini 5 roti dan 2 ikan.
Ayat 39, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Duduk berkelompok-kelompok, dia bilang. Pasti pada saat dia bilang ini, para murid bertanya-tanya dalam hati mereka, apa maksudnya ini? Sudah kita kasih tahu dia hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia justru suruh orang-orang ini duduk berkelompok-kelompok. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Mau satu kelompok dikasih setitik roti, setitik ikan, dipotong sampai begitu kecil. Manusia boleh selalu berpikir, manusia boleh selalu mempertanyakan, tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan sesudah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan menengadah ke langit dan dia menyampaikan berkat. Dia berkati yang 5 roti dan 2 ikan ini dan dia bagi-bagikan kepada mereka. Dan itu terjadi seperti seolah-olah smooth atau terjadi begitu saja. Dia bagikan. Semua orang makan dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka bukan makan remah-remah. Ini bukan 5 roti 2 ikan dipotong kecil-kecil sekali supaya setiap orang punya bagian. Tidak. Makan sampai kenyang. Bahkan ketika dikumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikannya. Nah, Tuhan tidak sedang berbicara di sini berapa banyak atau detailnya, karena di sini dikatakan 12 bakul penuh rotinya dan selain daripada itu sisa-sisa ikannya. Tuhan hanya mau menekankan, hei lihat, bukan hanya mereka kenyang, bahkan ada lebih. Itulah kenapa Tuhan katakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita hanya perlu melihat mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam situasi pandemik ini contohnya, yang perlu kita pikirkan bukan bagaimana esok. Bagaimana kalau pandemik ini tidak berakhir. Bagaimana kalau nanti sudah berakhir. Oke, pandemik sudah berakhir. Kita sehat. Tapi ekonomi jatuh. Bagaimana. Nah, kita tidak bisa tidur karena itu. Tuhan katakan apa? Apa yang ada sama kita? Apa yang ada sama kita? Tuhan memberikan kita pekerjaan. Dan pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan. Dan saat ini dikatakan oleh Tuhan kepada kita bahwa pekerjaan itu masih bisa kita kerjakan. Maka kerjakan saja. Kerjakan saja. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena itu kehendak Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan katakan bekerja. Bekerja dengan cara yang benar. Menjaga protokol kesehatan, melindungi diri. Lakukan dengan benar. Lakukan dengan benar. Anak-anak yang sekolah, apa yang ada pada kita? Tuhan katakan, kita melihat yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sekolah secara online. Jangan terlalu khawatir. Oh, kalau aku sekolah secara online, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa. Tak usah khawatir. Jalani saja bersama dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong aku supaya dalam bahkan sekolah online aku masih bisa sekolah dengan benar. Dan Tuhan dengan caranya akan menyediakan pertolongan dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan itu akan terjadi seperti ini. Tanpa kita sadar. Dan kadang-kadang kita tidak tahu dari mana asalnya pertolongan itu. Tiba-tiba saja datang. Ada seorang misionaris yang hari-hari kehidupannya itu kayak makan hanya untuk 1 hari. Dan suatu hari istrinya berkata kepada dia bahwa persediaan makanan sudah habis. Nah, ini adalah makanan kita terakhir di meja makan. Besok kita sudah tidak ada makanan lagi.
Misionaris ini adalah seorang yang begitu percaya kepada Tuhan. Dia tahu ini yang Tuhan berikan saat ini. Inilah yang kita punya di dalam Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yang Tuhan katakan kepada saya adalah jadi misionaris. Yang Tuhan katakan kepada saya adalah untuk berkhotbah, menginjili. Bukan untuk mencari makan, bukan untuk bekerja di luar sana, full time, bukan. Tugas saya yang diberikan Tuhan adalah apa? Melayani Tuhan. Lalu apa yang dia bilang sama istrinya? Mari kita berdoa. Mereka berdoa untuk makanan yang mereka makan, yang akan mau mereka makan, dan mereka berdoa supaya Tuhan yang pasti akan mencukupkan hari esok. Tidak lama setelah dia berdoa, sesaat setelah dia berdoa, ada seorang mengetuk pintu dan membawa persediaan makanan untuk besok. Siapa yang membawa? Tidak terlalu penting. Dalam cerita tentang misionaris tidak pernah diberitahukan kepada kita siapa yang membawa makanan itu. Tapi yang paling penting adalah begitulah cara Tuhan bekerja. Makanya ada kata-kata yang dikatakan God move in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tetapi selalu ada. Cukup. Yesus menyediakan bagi kita. Maka kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi kita yang sedang bekerja, sekolah, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita? Talenta, pekerjaan, sekolah, edukasi, dimanapun itu. Kalau itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, jalani saja dengan berdoa, bersandar kepada Tuhan, dan bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Hal-hal lain yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan. Dalam kita mau bersaksi bagi Tuhan, kita mungkin khawatir, kalau aku jujur di dalam tindakanku, kalau aku lurus di dalam pekerjaanku, kalau aku jujur di dalam bisnisku, kalau aku terlalu alim di dalam lingkunganku, aku akan dihina, aku akan diejek, aku bahkan bisa kehilangan pekerjaanku. Kalau aku beribadah kepada Tuhan, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Lalu bagaimana dengan makananku? Tidak perlu khawatir. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak mungkin Tuhan berikan kepada kita sesuatu yang berdosa. Itu tidak mungkin. Karena Tuhan membenci dosa. Jadi kita harus lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang tidak berdosa, maka kita gunakan itu. Kita jalani hidup kita dengan itu. Lalu apa yang akan kita makan besok? Apa yang akan kita pakai besok? Tuhan akan sediakan. Tuhan pasti akan sediakan. Bagi kita yang sakit, kita mungkin pikir, banyak sekali pemikiran orang yang sakit. Bagaimana kalau aku mati? Dan kalau dia mati, banyak lagi cabang-cabangnya. Kalau aku mati, bukan hanya tentang memikirkan apakah aku masuk surga atau tidak. Bukan hanya itu yang dipikirkan. Kalau dia sudah orang yang berkeluarga, bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan anak-anakku? Kalau dia pun belum berkeluarga, dia akan berpikir, bagaimana dengan orang tuaku? Dan tidak jarang berpikir, bagaimana dengan hartaku? Dan kalau aku sudah sembuh, bagaimana dengan pekerjaanku? Ada orang gara-gara sakit, dipecat dari pekerjaan. Tidak pikir, kalau aku sembuh, aku tidak punya pekerjaan. Lalu bagaimana makan? Mendingan aku mati. Apa yang Tuhan berikan kepada kita saat itu ketika kita sedang sakit? Apa? Waktu. Waktu di mana kita bisa beristirahat. Waktu di mana kita bisa memfokuskan diri kita untuk berdoa dan bahkan membaca firman Tuhan. Pakai itu sebaik mungkin. Dan bukan hanya itu. Waktu untuk bersaksi. Waktu untuk bersaksi. Saya sangat senang dengan seorang penatua di Singapura sana yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia tidak berkhotbah, dia tidak mengajar firman Tuhan. Di FEBC dia mengajar bahasa Inggris. Tapi dari cara hidupnya dia selalu bersaksi kepada Tuhan dan membuat kita selalu memuji Tuhan kalau melihat dia. Ketika dia sakit, terbaring di tempat tidur rumah sakit, dia opname di rumah sakit.
Orang datang untuk menjenguk dia, orang-orang Kristen datang menjenguk dia untuk menghibur dia. Kita datang ke rumah sakit menjenguk orang sakit untuk menghibur orang sakit. Tapi apa yang didapatkan oleh orang? Bukan yang menjenguk yang menghibur orang sakit. Yang sakit yang menghibur yang menjenguk. Karena dia bisa di dalam situasi sakitnya, dia bisa tersenyum, bahkan tertawa, bahkan bisa berkata kepada orang, ini adalah sesuatu yang baik. Ini adalah sesuatu yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan orang pulang dari rumah sakit seolah-olah baru pulang dari mendengarkan khotbah atau membaca firman Tuhan. Kesaksian hidup. Orang yang sakit bisa bersaksi. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat itu? Tuhan berikan kita obat, nikmati. Pakai. Tuhan berikan kita dokter, tim medis yang bisa menolong kita, berterima kasih untuk itu. Bersyukur untuk itu. Lalu bagaimana setelah itu? Apakah sembuh atau tidak sembuh? Kalau sembuh bagaimana? Kalau tidak sembuh bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan sediakan hal yang kita butuhkan. Setelah itu Tuhan Yesus akan sediakan. Lihat saja apa yang sudah Tuhan berikan saat ini dan pakai itu sebaik mungkin. Bagi kita yang belum sakit, kita juga punya kekhawatiran kan. Bagaimana kalau aku terinfeksi? Kalau aku tidak bekerja bagaimana aku bisa makan? Kalau aku bekerja nanti aku terinfeksi. Lihat saja pimpinan tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama kita, masih diberikan kita kesempatan untuk bekerja, bekerja. Kalau Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk beristirahat di rumah, istirahat di rumah. Lihat saja apa yang Tuhan berikan saat itu. 5 roti 2 ikan. Di hadapan ada 5.000 orang laki-laki. Tidak perlu pikirkan bagaimana. Kalau itu yang Tuhan berikan dan Tuhan mau kita memberi makan 5.000 orang sekalipun hanya dengan 5 roti 2 ikan, pasti terjadi. Bagaimana caranya? Tuhan yang bekerja. Kita tidak perlu tahu detailnya bagaimana Tuhan bekerja. Di sini tidak diberitahukan kepada kita detailnya bagaimana Tuhan. Dia hanya bilang memecah-mecahkan roti, tapi bagaimana yang pecahan roti itu bisa berduplikat, Tuhan tidak beritahukan kepada kita. Karena itu tidak penting. Karena kanannya adalah Tuhan akan sediakan. Oh, banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita bahas satu-satu, kita tidak akan selesai hari ini. Tapi yang paling penting dari semuanya, berhenti khawatir, berhenti takut tentang hari esok. Percaya kepada Tuhan Yesus. Hiduplah hari demi hari. Hari demi hari di dalam Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan hari ini, itu hari ini. Besok bagaimana? Tuhan yang akan bekerja dan akan menolong. Dan akan sediakan. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan firman-Nya. Jangan khawatir, jangan takut, apalagi berdosa. Hanya karena hari esok. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.